Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu mengenai hakikat alif lam ar-ruh. Ya. Lalu ada lafaznya wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberi. Siapa kamu? Tum. Antum. Antum itu yang nanya tadi siapa? Ahli kitab Yahudi. Tidaklah kamu wahai Yahudi diberikan ilmu ini kecuali sedikit. Maka sampai hari ini Yahudi pasti mencari orang yang bisa mengurai ilmu ruh. Jika ketemu bukan bagian dari mereka, bunuh. Musuhi, serang. Begitu. Diserangnya bagaimana? Oh, sekarang cara mereka menyerang pakai orang dalam. Ustadz lawan ustadz. Kiai lawan kiai. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka pikiran hati kita semua dan memberkahi pengarang kitab ini, Al-Arif Billah Ibn Athaillah As-Sakandari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minadh-dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau mengatakan min alamati mautil qalb. Tulisannya jelas ya? Min alamati mautil qalb. Yang ini dia, yang saya kasih bintang. Min, di antara alamat, tanda-tanda alamat ini artinya tanda-tanda ya. Jadi udah jadi bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia alamat tempat, alamat ini nih. Nah, jadi ada dua makna dalam bahasa kita. Alamat dari kata alam. Alam artinya tanda, ya. Di antara tanda-tanda mautil qalb, matinya kalbu. Jadi kalau kita ditanya kapankah kita mengetahui kalbu ini mati, kalbu sudah mulai ada indikasi dia bakal mati. Jawaban beliau ada dua. Yang pertama, adamul huzni, tidak ada huzn. Masih ingat nama kitab La Tahzan? Nih, huzn. Kata bendanya huzn. Tidak ada rasa sedih ala ma fataka minal muwafaqat, terhadap taat yang engkau luput mengerjakannya. Ala ma fataka, terhadap yang telah luput darimu minal muwafaqat, daripada ketaatan. Ya, muwafaqat artinya ketaatan. Kita nggak tahajud atau nggak sempet witir, tapi nggak ada perasaan sedih. Bukan putus asa, sedih. Ya. Berarti kolbunya ada indikasi mati. Mati separuh lah, ya, mati seperempat lah. Ini mulai hati-hati. Apalagi yang disebut muwafaqat. Tahajud itu taatnya badan. Taat nafsiyah namanya. Muwafaqat, ya. Ada yang di badan. Ada yang di akal. Kajian-kajian yang bermutu, kuliah-kuliah yang bermanfaat, itu amal juga, taat juga, tapi taat akliyah. Kita tidak mengikuti kajian-kajian bermutu, kuliah-kuliah yang bermanfaat, dan tidak merasa menyesal, nggak merasa sedih, berarti akalnya mati, gitu, ya. Malam tadi witir nggak? Witir itu kalau di thorikot saya wajib, bukan fardu, wajib. Jadi saya membedakan fardu dengan wajib. Fardu 5 waktu.
Kenapa disebut wajib? Karena Nabi SAW idza tarakahu qadah. Nabi jika meninggalkannya, Nabi mengqadanya. Dan mengqadanya lebih serius daripada salat-salat yang lain. Kalau salat yang lain itu masih ada opsi-opsi dari beliau. Dan wajib ini juga bisa diartikan sesuatu yang didisiplinkan. Jadi Nabi mengqada amal-amal sunnah yang sudah dibiasakan. Zikir pagi petang. Ketinggalan nama kita, diqada enggak? Nah, zikir pagi petang ini sebenarnya ada tipsnya kalau kita lagi sibuk. Zikir pagi petang itu yang inti adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, salawat 100. Semuanya 100. Antum lagi sibuk 10-10. Sibuk juga, yaudah satu napas deh baca 7 kali. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Yang penting ada zikirnya pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Tapi kita sesibuk apa sih? Hah? Kayaknya punya kesibukan apa gitu. Adakah sesuatu yang lebih menyibukkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya capek, saya nggak sempat witir. Ya salah. Ya. Bisa capek-capek untuk dunia, tapi tidak mau berlelah payah untuk akhirat. Wajar kalau nanti di akhirat jadi miskin. Karena di dunia tidak mau kerja keras untuk akhirat. Orang yang malas-malas waktu mudanya, tuanya gimana? Ya kismin. Susah nanti, menyusahkan orang dia nanti. Orang-orang yang tidak belajar di masa mudanya, tuanya dia juga nyusahin orang alim. Tapi orang alim ini senang disusahin. Ya. Seperti orang tua senang kalau anaknya manja. Selama dia masih sanggup. Tapi, apakah itu berlanjut terus? Maka wajar Al-Quran itu nggak bicara ibtaghi minad dunya, ibtaghi dunya. Enggak, cari dunia, enggak ada ayatnya. Yang ada cuma ibtaghi fima atakallahu daral akhirah. Yang kamu cari akhirat, yang kamu berlelah, bersusah payah itu akhirat. Maka temukanlah akhirat kita di dalam pekerjaan. Saya sering menyebutkan, Bapak Ibu, temukan akhirat di dalamnya. Ada akhirat di dalam kerja kita. Tahmu di dunia, jangan kamu lupa. Nasib. Nasib bahasa Arab artinya jatah. Al-Quran cuma mengatakan, jangan lupa. Bukan berarti 50-50. Ini banyak juga ustadz nih nggak ngerti bahasa Arab, coba-coba nafsir. Ini dalil 50. 50% akhirat, 50% dunia. Itu mentafsir dengan hawa nafsu. Dalam Al-Quran, siapa yang mentafsir birra'yihi, falitabawwa maq'adahu minan nar. Yang mentafsir sesuai dengan ra'yunya, hawa nafsunya, maka siap-siap tempat duduknya dari neraka. Ya, dari api. Hawa nafsu itu bisa hawa nafsu diri, hawa nafsu kelompok. Ini hati-hati nih. Ini hari tanggal berapa? Nah, ini banyak juga orang lagi rame nih. Ya. Saya sudah jelaskan di banyak kesempatan dan saya nggak mengulang di sini ya. Dan nanti jangan ditanyain ya Pak Mirwan ya. Dan yang kedua, tadi yang pertama, ini dia. Yang kedua, tarkun nadam. Tidak ada meninggalkan nadam. An-nadam artinya penyesalan. Ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Terhadap yang engkau lakukan dari zallat. Apa arti zallat? Ketergelinciran dalam dosa. Ada perasaan nyesel nggak dengan masa lalu? Kalau ada, berarti kolbunya masih sehat. Ya. Semua kita punya masa lalu. Gak usah disebut-sebut ke orang, gak usah diceritain ke siapa saja. Cukup kisahkan itu kepada Allah. Yani ketika Nabi SAW mengatakan, an-nadamu taubah.
Menyesal itu tobat. Jadi ruh dari tobat itu ada penyesalan. Ini bedanya dengan istighfar. Istighfar itu cuma minta dihapus. Tapi kalau taubah ada rasa menyesal. Jadi kayak kolbu kita remuk gitu rasanya. Kalau ingat, kolbu yang keras langsung menjadi pecah. Air mata pun bisa mengalir. Air bulu roma pun berdiri kalau ingat. Oleh karena itu, dalam latihan zikir kami, biasanya sebelum zikir kita cek kolbu tuh pakai taubat. Jadi ntar diajak yang hadir zikir itu, ayo kita istighfar. Jika kolbunya tersentuh oleh istighfar, berarti kolbunya masih sehat. Kalau enggak, berarti ada masalah. Istighfar ini juga harus spesifik. Jangan doa doang yang spesifik. Ini kan beberapa ustadz mengajarkan jamaah doa yang spesifik. Oke, sebelum kamu doa yang spesifik, istighfar juga spesifik. Jadi sebutkan kepada Allah, ya Allah saya punya dosa ini. Dalam hati kita ngomong. Nah itu yang disebut ngaku, menyesal. Ya. Dan saya yakin yang hadir termasuk saya yang berbicara ini tidak ada yang dijamin dari maksiat. Dulu, sekarang, nanti. Kita nggak tahu ya. Oleh karena itu, buang-buang jauh rasa diri ini suci. Berarti kalau begini, orang-orang yang merasa sok suci, itu kolbunya mati. Walaupun zahirnya taat. Orang yang merasa sok suci. Siapa lagi? Orang yang merasa paling benar. Orang yang merasa paling benar tidak akan pernah menyesali perbuatannya. Benar nggak? Nah, ini sisi lain. Kalau tadi dosa zahir, sekarang dosa intelektual, dosa spiritual. Salah satu dosa spiritual, indikator kolbunya mati, dia tidak pernah menyesali pemikirannya. Tidak pernah insaf. Tidak pernah mundur, merevisi kata-katanya. Seorang Rasulullah masih merevisi kata-katanya, apalagi cuma seorang ustadz. Apalagi seorang pimpinan. Rumah tangga kah, suami istri, kita harus membuang ego itu. Jangan sok perfeksionis mengatakan, saya kalau begini ya begini. Itu namanya keras hati, bukan pendirian. Kalau jelas salah, katakan salah. Oh, berarti saya salah. Kok kolbu susah untuk mundur? Barangkali kita kurang mencahayai kolbu dengan nama Allah Al-Latif. Maka saya menyarankan diri saya sendiri dan antum semua baca nama Allah Ya Latif. Imamuna Abdul Hasan Asy-Syadzili menganjurkan baca Ya Latif, ya. Ya Latif. Itu 129. Baru ada efeknya. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai yang maha lembut. Wahai yang maha halus. Mata dipejam, dipanggil Allah dengan hati. Dan rasakan kolbu kita akan lama-lama lembut, 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 lembut. Ya. Nanti antum akan gampang minta maaf. Jadi orang yang susah minta maaf, tuh ya latifnya kurang. Ya, ini biasanya nih, ibu-ibu ya, selalu benar ya, kata bapak-bapak. Tapi saya ketemu kok perempuan yang gampang minta maaf. Tapi kalau kata kawan kita, kelar loh sama perempuan. Tapi itu bukan diskredit perempuan ya. Mungkin perempuan ini terlalu halus. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi Allah yang lebih halus, yang maha halus, pun menyebut dirinya afuwun, ghafurun, ghafarun. Ghafurun, ghafarun. Allah menyebut dirinya afu, maha pemaaf. Kenapa kita nggak pemaaf? Saya heran ada tokoh agama ngomong kalau kita disakiti, kita balas lebih jahat lagi. Kalau ada orang berbuat baik, kita balas lebih baik. Itu setan ngomong begitu. Separuh benar, separuh salah. Kalau ada orang menyakiti,
Tidak balas menyakiti, itu baru waliullah. Ya, kita dihujat nggak balas menghujat, ente wali. Wali Allah kan la yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut cacian orang yang mencaci. Karena dia sibuk kolbunya dengan Allah. Mau orang caci maki, mau orang puji, kolbunya sibuk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang memujinya, dia memulangkannya kepada Allah. Jika ada orang mengkritiknya, mencacinya, maka dia pulangkan ke dirinya. Oh, mungkin aku yang buruk ya Allah. Mungkin ini teguran darimu. Maka seorang kekasih Allah, jikapun dia dicaci, dia dimaki, dia dikata-katain, dia tidak lihat antum yang ngata-ngatain. Yang dia lihat, mungkin ini teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin ini ujian. Saya emosi atau tidak? Ya, gimana? Antum dicaci maki? Emosi, panas ya? Biasa aja lah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu makhluk yang paling banyak dicaci. Benar. Oh, di Quran lengkap. Majnun, asatirul awwalin, dolla. Macam-macam. Nabi itu gila. Adakah cacian yang lebih tinggi dari gila? Gak ada, itu paling tinggi udah. Agak rendah dikit, asatir, awwalin. Suka mendongeng. Rasulullah ini suka membawa kisah-kisah masa lalu. Bahkan itu menjadi perintah di Quran. Waqsusil qasasa. Bagi mereka ini dianggap sebagai dongeng. Dongeng apa lagi nih, gitu ya. Terus kalimat berikut, la ya'zum az-zanbu 'indaka 'azmatan tasudduka an husnil dhanni billah. Nah, ini beliau lagi ngasih harapannya. La ya'zum az-zamb. Tidaklah dosa itu jadi besar. 'azmatan, benar-benar besar, tasudduka an husnil dhanni billah. Jika engkau menghadapkannya dengan husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna man arafa rabbahu istasghara fi janbi karamihi zanbah. Orang-orang yang kenal Allah, maka di sisi Allah dosanya jadi kecil. Ini ilustrasinya gini. Kalau kita punya cucu, punya anak, punya saudara, punya teman, nyenggol di jalan, atau jatuhin gelas di rumah, dia tamu kita, tamu teman lama, atau anak sendiri, jatuh gelas, digambar nggak? Minta ganti nggak? Anak sendiri, atau teman dekat, tamu. Tapi kalau bapak lagi masuk ke resto, ibu lagi masuk ke resto, mecahin gelas, ganti nggak? Karena nggak kenal, transaksinya saya beli, ya saya bayar, saya jual gitu. Nggak kenal, coba kalau kenal, digratisin nggak? Gratisin. Beberapa kali kita makan di mana digratisin. Pas mau bayar, udah ada yang bayarin pak. Ternyata sohibnya, ya. Ternyata sohibnya di samping kita nggak kenal, tapi dia kenal sama teman-teman saya. Nggak jadi bayar. Enak, tapi jadi nggak enakan. Mau datang lagi, wah nggak bayar nih. Jika kita kenal seseorang, dia berbuat salah, kita maafkan. Jika kita hubungannya, kita penjual, dia pembeli, kita gratiskan. Kalau antum kenal Allah, sorga Allah nggak jual, Allah kasih. Tapi orang yang tidak kenal Allah, dia memikirkan, dia membayangkan bahwa dia sedang beli surga. Ya, antum mau beli surga dengan salat subuh tadi yang nggak khusyuk itu, ya, dengan zikir-zikir yang kacau balau itu, dengan tahajud yang tidak disiplin, mau beli surga, yakin? Dengan sedekah yang terbersit
ingin ditambahkan 70 kali 700. Sholawat pengen beli mobil. Yang kayak gitu mau beli surga. Ngaca dulu kita ya. Kita ini selalu berpikir kepada Allah itu transaksional. Betul, Allah itu kadang-kadang berbicara kepada hamba dengan cara transaksi. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tapi ini bukan tijarah bisnis antara makhluk dengan makhluk. Ini kita dengan Khalik. Maka kata tijarah di situ jangan diartikan bisnis. Jangan diartikan transaksi. Saya beli surgamu ya Allah dengan sholat. Ngaca dulu. Kita bisa tahajud karena Allah yang membangunkan. Benar nggak? Benar. Atau antum bangun sendiri? Cobain aja alarm 10 kali. Kalau Allah bilang nggak bangun, nggak bangun. Benar? Beberapa kali kita begitu. Nabi SAW sendiri pun tidak memiliki dirinya. Ketika beliau katakan kepada Bilal, "Hai Bilal, tolong jaga." Bilal mengatakan, "Siap." Karena ini lagi di luar, lagi habis perang. Lupa mengatakan insya Allah. Tertidurlah Nabi dan para sahabat. Bilal tertidur ketika bersandar dengan tongkatnya. Nah, itu Rasulullah. Rasulullah aja nggak bisa ngelawan. Nah ini juga bukan menghibur antum yang tiap hari telat bangun ya. Jangan salah paham. Enak amat. Ini kata kunci. Man arafa rabbahu. Siapa yang kenal Allah, maka istasghara, menjadi kecil di sisi karamih. Ada kata kuncinya. Karam. Kemuliaan, kemurahannya. Karena Allah ini pemurah, Allah ini kaya. Maka kesalahan kita dianggap tidak salah. Tapi kenal dulu. Ada orang gak percaya kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kalau kita salawat ke Nabi, Nabi kenal kita. Ada yang gak percaya, Pak? Ya, aliran macam apa itu? Kolbunya sejahil apa itu? Nabi mengatakan, "Man shalla alayya sallallahu alaihi asyara marrat." Yang salawat kepadaku sekali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Orang yang mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi mengatakan, "Raddallahu alayya ruhi." Allah kembalikan rohku. Fa'arudda hatta arudda alaihi salam. Lalu aku membalas salamnya. Berarti Nabi kenal gak? Nabi kenal. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ya, bahwa Nabi SAW mengatakan, "Inna a'mal ummati uridat alayya." Atau uridat alayya a'mal ummati. Amal umatku ditunjukkan kepadaku. Nabi kenal sama kita. Ada seorang sahabat yang sirru Rasulullah, sirnya Nabi, ketemu dengan sahabat lain. Begitu juga Salman ketemu sahabat yang lain. Dan mereka kenal, padahal belum pernah ketemu. Apa kata sahabat nih? "Arafa ruhi ruhak." Rohku kenal rohmu. Jadi sahabat-sahabat udah bicara ilmu roh dulu. Kita yang udah telat ya. Sampai sekarang orang masih bertanya, "Wah, Nabi aja nggak dikasih kok tentang ilmu roh." Itu salah tafsir. Yang tidak diberi itu ahli kitab. Coba perhatikan. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu mengenai hakikat alif lam ar-ruh. Ya. Lalu ada lafaznya wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberi. Siapa kamu? Antum. Antum itu yang nanya tadi siapa? Ahli kitab Yahudi. Tidaklah kamu wahai Yahudi diberikan ilmu ini kecuali sedikit. Maka sampai hari ini Yahudi pasti mencari orang yang bisa mengurai ilmu ruh. Jika ketemu bukan bagian dari mereka, bunuh. Musuhi, serang. Begitu. Diserangnya bagaimana? Oh, sekarang cara mereka menyerang pakai orang dalam. Ustadz lawan ustadz, kiai lawan kiai. Bukan wali lawan wali, Pak.
wali setan lawan wali Allah ya. Ya. Kalau wali Allah nggak mungkin perang dengan sesama wali Allah. Sayyidina Umar dilaporkan oleh orang bahwa ada sahabat Rasulullah Ahlul Badar mabuk-mabuk. Udah dijilid itu dipukul. Terus orang ini mengatakan, yang lapor, wahai Umar, ya Amirul Mukminin, laknat saja dia. Kata Umar, ente boleh hukum dia secara fisik, tapi tidak boleh melaknatnya. Fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Dia sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Umar membedakan hukum zahir dengan hukum batin. Hukum zahirnya kalau dia salah dihukum, diiqab, kena sanksi. Tapi batinnya kita nggak boleh main. Batinnya urusan dia. Umar ngerti, apa kata Umar? Hati dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang laporin ini yang masalah nih, hatinya nggak hidup ini. Fa inna man arafa rabbahu, ya. Siapa yang kenal Allah, istasghara, maka di sisi Allah menjadi kecillah zanbah, dosa-dosanya. Maka ada ungkapan dalam sebuah riwayat, man nazarallahu ilaih lam yu'azibhu abadan. Siapa yang Allah pandang dia sekali saja dengan rahmatnya, maka Allah tidak akan menyiksanya selama-lamanya. Maka orang-orang Ahlul Badar ini kan dipandang Allah sekali waktu Badar. Allah tidak akan pernah menyiksanya. Umar tahu itu, maka Umar tidak berani bermain hukum batin, hukum rohani. Dia cukup main hukum zahir. Ya. Itu peminum loh Pak. Pemaksiatnya zahir, nggak ada urusan sama politik. Ya. Sayyidina Umar beda pilihan, beda sikap dengan Ali. Mereka jontok-jontokan. Tapi dalam bab kemaslahatan, Umar dan Ali sepakat. Suatu kali Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin keluar kota, memimpin pasukan langsung. Datang Ali pakai kuda. Apa kata Ali? Ya Amirul Mukminin, jika engkau mati di tengah jalan, lalu siapa yang ngurus Madinah? Ini tanda Sayyidina Ali tidak nafsu jadi khalifah. Tidak seperti yang diklaim banyak orang. Ini hadis sahih. Apa kata beliau? Jika kamu nanti perang dan engkau mati di tengah jalan, engkau mati di medan juang, lalu yang ngurus kami siapa? Kami masih butuh engkau, wahai Umar. Kira-kira begitu. Jadi orang beda politik, tapi untuk maslahat bisa sama. Antum sudah berapa tahun nih beda politik, kok sampai sekarang masih tengkar aja? Ya? Katanya ngaji hikam, ya. Ngaji hikam tapi hati masih keras. Lembutinlah hati sedikit ya. Baik.